Tuhan, sungguh kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang melihat kebutuhan kami, Allah yang mengerti setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Sehitam apapun dosa kami, firman-Mu mengatakan, Engkau akan sucikan kami, putih seperti bulu domba. Sekalipun kami jatuh tergeletak, sebelum kami jatuh Tuhan, tangan-Mu lah yang menopang kami. Engkau tidak izinkan roh kami yang memudar. Engkau akan berikan roh yang menyala-nyala, agar kami selalu melihat kebaikan-Mu. Sebabnya pagi ini kami mau datang. Kami mengucap syukur. Kami mau beribadah pada Engkau. Sebab kami butuh kekuatan yang baru Tuhan, untuk terus bisa menjalani hidup ini bersama Engkau. Kami perlu Roh Kudus turun di tempat ini, menaungi kami, berbicara kepada kami lewat firman-Mu, sehingga rohani kami dipuaskan. Hidup kami tidak kering, tapi ada aliran kehidupan yang terus memancar, sehingga kami boleh hidup dalam sukacita Tuhan. Kami hidup dalam kuasa Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami, sebab kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, kita yang siap diberkati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, silakan duduk saudaraku. Selamat datang ya, selamat beribadah. Orang Singapura bilang long time no see. Itu Singapura dia. Long time no see ya. Oke, baru 3 minggu, betul? Oke, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan sharing tentang breakthrough in blessings. Kita akan mulai dengan 2 Tawarik. Pasal 32 ayat 30 ya. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan mengalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Amin. Hizkia berhasil dalam apa? Segala hal. Saudara, apa ukuran keberhasilan? Macam-macam ya. Kalau saya tanya, Fariri, apa ukuran keberhasilan? Coba, Faridi bilang apa? Ya, saya yang penting punya suami yang ganteng, ya kan? Punya anak, hidup bahagia. Bagi saya udah berhasil Pak Pendeta, puji Tuhan. Nggak salah loh, karena nggak semua orang punya rumah tangga yang bahagia, betul? Betul, ya. Kalau saya tanya yang lain, mungkin, kalau saya enggak lah. Saya yang penting punya usaha maju, ya kan? Cien lancar, ya kan? Pokoknya mau apa-apa ada. Itu bagi saya sukses. Nggak salah juga, betul ya Bu ya, Bu Maria ya? Karena nggak semua orang usahanya sukses, betul? Ada yang ukurannya kalau aku sukses dalam bisnis, it mean saya berhasil. Ya, itu ada juga yang begitu. Ada orang yang nggak, dia gila sekolah gitu. Yang penting aku bisa sekolah tinggi, betul? Jadi sarjana S1, S2, S3. Nah itu ukuran keberhasilan. Ya, saya bisa sekolahkan anak saya tinggi. Itu kepuasan saya. Itu artinya saya jadi orang berhasil. Puji Tuhan, nggak salah. Banyak orang pengen sekolah, nggak bisa. Nggak punya kesempatan. Betul? Nah, hari ini, saya tertarik sama Hizkia. Karena dia berhasil dalam segala hal. Betul? Semua aspek kehidupan, dia berhasil. Nah, saya mau belajar dari dia. Kalau gitu, gimana caranya supaya sukses dalam segala hal? Pelayanan berhasil, rumah tangga bahagia, anak-anak baik-baik, ya kan, dapat mantu baik-baik, kaya-kaya kan, happy, ya kan, nggak bikin susah, ya kan. Pokoknya sukses dalam segala hal. Nah yang pertama,
Apa yang dilakukan Hizkia sehingga dia berhasil? Yuk kita lihat 2 Tawarik 29 ayat 3 ya. Yuk kita baca bersama-sama diwakili dengan saudara 1, 2 ya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Iya, amin. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh si Raja Hizkia. Ya, pertama dia lakukan adalah apa? Membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Jadi kunci utama bagi anak Tuhan, kalau Anda mau sukses, itu yang pertama, buka pintu buat Tuhan. Betul? Rumah Tuhan selama ini rupanya tertutup. Ya Tuhan mau berkati saudara, ya saudara tutup. Rumah Tuhan ditutup, ya tidak pernah dibuka. Contoh ya, saudara bayangkan kalau rumah udah lama tertutup, nggak dibuka, nggak dipakai. Saya dari Purang Indonesia. Saya punya rumah, maybe hampir 10 tahun ya. Kosong. Tertutup. Kemarin kami pulang tuh kerja keras. Bongkar sana, bongkar sini. Isinya apa? Sarang laba-laba, tikus, sorry to say. Istri saya rupanya lupa, banyak tas mahal. Yang nggak tahu mereknya. Itu salah satu dia bawa tuh. Apa tuh? Louis Vuitton ya? Apa tuh? Hah? Apalah nggak tahu. Pokoknya macam dari Jepang. Dipenuhi oleh kotoran-kotoran binatang. Sakit, saudara. Sorry ya. Apa tuh? Kencingnya tikus, kotoran. Itu bersihnya nggak ada yang sanggup, susah carinya. Padahal itu tas mahal. Kenapa? Karena selama ini tertutup. Nggak pernah dibersihin. Sama dengan hati kita. You know? Kalau hati saudara tertutup oleh Tuhan, ya gimana mau dibersihin oleh Tuhan? Yang ada kotoran terus yang masuk, betul? Karena Tuhan nggak pernah diizinkan masuk. Tempatnya gelap terus. Sarang laba-laba lah, tikus lah, segala macam. Makin lama makin kotor. Jadi hari ini kita harus buka hati. Tubuh ini bait suci. Betul? Buka hati untuk Tuhan. Biar Roh Kudus yang masuk. Ya, kalau ini tempat gelap, Roh Kudus datang sebagai terang. Kalau ini penuh dengan kekotoran, kepahitan, kebencian, iri hati, ya tiap hari merenungkan nasib, sampai merenung, orang Hokkien bilang keksim, you know, the meaning of keksim, ya kepahitan, bitterness, ingat si Asyong tipu uang saya, ya ingat pacar yang jahat, tinggalin saya, sakit hati, ingat papa kalau marah sangat keras, sakit hati. Nah ini semua kotoran, tapi kalau saudara buka hati, pasti Tuhan hibur. Ya kan? Pasti Tuhan bersihin. Gudang-gudang di tubuh kita nih ada gudang gitu. Gudang ini isinya sampah semua. Kita keluarin, buang. Kepahitan, kekecewaan. Ya manusia pasti mengecewakan saudara. Hanya Tuhan yang tidak mengecewakan. Betul? Ya, saudara pernah dikecewakan orang yang saudara paling sayang? Biasa, betul? Dia tetap manusia saudara. Tapi janji Tuhan, kasih setiaku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun gunung-gunung beranjak, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Ya, seringkali kita dikecewakan, tapi Tuhan selalu ada 24 hour. Cukup apa? Cukup dengan satu Alkitab. Saudara punya Alkitab, saudara sedang ditinggalkan orang yang saudara cintai, yang sakit. Buka Alkitab. Tuhan anytime. Dia akan berbicara kepada saudara, dia akan menghibur saudara. Dan saudara pasti diteguhkan. Amin. Ya, itu sebabnya jangan mau saudara. Ya, kalau saudara ada kepahitan, buka pintu ke Tuhan. Kalau saudara punya dosa, pendeta pun bisa bikin dosa. Kita semua pernah menyimpang, jujur, betul? Kita pernah semua bikin salah. Tapi kita mau selesaikan. Kalau saudara nggak selesaikan, saudara nggak pernah habis-habisnya didakwa oleh iblis. Saya kasih contoh. Ini contoh ya, bapak punya anak 2. Yang satu anak pertama anak yang gede. Yang satu anak yang kedua lebih kecil. Misalnya main nih, kejar-kejaran, ya lari sana biasa. Tapi si kecil ini nggak sengaja. Waktu dia kejar-kejaran, dia nabrak benda kesayangan papanya. Misalnya pajangan, prank pecah. Nggak ada yang tahu kakaknya. Kakaknya langsung ngancem. Kamu mulai besok uang jajannya kasih aku.
Ya kan? Ada yang bilang enak aja, aku kan pengen jajan juga. Nggak bisa. Kalau kamu nggak kasih saya uang jajan kamu, saya laporin papa. Kamu pecahin barang kesayangannya, pasti kamu dimarahin. Adiknya takut, saudara. Kakak, jangan gitu dong. Nah, makanya kasih aku uang jajan kamu. Ya udahlah, tapi jangan bilang papa ya. Besok gitu lagi nggak? Gitu lagi. Mana uang jajan setor? Dengan terpaksa, saudara, karena takut. Lama-lama adiknya kesel nggak? Kesel. Gue nggak jajan terus, gue digitin terus, mau sampai kapan? Akhirnya adiknya mikir, mendingan aku datang ke papa, aku ngaku dosa. Mainnya dia datang, akhirnya dia datang ke papanya, Pak, Dedek mau ngaku, Pak. Apa? Ya, Dedek pernah bikin salah. Apa itu? Tapi papa janji ya, jangan marah ya. Enggak, enggak marah, janji iya benar. Apa itu? Iya, waktu Dedek main kejar-kejaran sama kakak, nggak sengaja itu vas yang papa kesenggol sama dia, pecah. Jangan marah ya, Pak. Papa kan udah janji. Papa kan sayang anak. Enggak, papa nggak marah. Si kakak nggak tahu. Besok kita lagi. Mana setoran jadi preman? Cepat setor. Enggak. Lo kan berani hari ini? Setor. Enggak. Gue laporin papa lo. Laporin aja. Kenapa? Gue udah cerita sama papa. Dan papa ampunin saya. Selesai kan? Sama dengan dosa kita. Ya. Kalau saudara dosa nggak ngaku sama Tuhan, setan dakwa saudara terus. Kamu nggak layak ke gereja. Kamu nggak layak nyanyi di depan. Kamu nggak layak jadi pendeta. Kenapa? Kamu bikin dosa. Dan kamu sembunyikan dosa itu. Maka kita nyanyi, aduh, tertuduh terus. Nggak beres-beres. Makanya yang pertama, bukalah pintu yang tertutup untuk Tuhan. Seperti jemaat Laodikia. Mereka diberkati. Tapi mereka nggak pentingin urusan rohani. Sehingga di kitab Wahyu Tuhan bilang, aku di depan pintu loh. Ya, di kitab Wahyu itu ada. Ya, tapi kamu tidak mau buka pintu. Aku di depan pintu sudah mengetuk berkali-kali. Wahyu 3 ayat 20 coba tampil. Kamu selalu menutup. Gimana saya mau masuk? Tuhan bilang kalau kamu menutup pintu, kamu tuh seperti suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Nggak panas, nggak dingin, nggak jelas. Kalau kayak gitu Tuhan bilang apa? Aku muntahkan. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dia dan bersama-sama dengan aku. Seringkali Tuhan ngetok pintu. Kalian tutup pintu. Tuhan bilang, aku mau berkati kamu. Aku mau selesaikan masalahmu. Aku tahu kamu banyak hutang. Aku tahu kamu bikin dosa. Aku tahu kamu merasa tidak percaya diri lagi. Tapi kenapa you nggak buka pintu? Kenapa engkau tidak mau? Aku yang berkati. Kan aku sumber berkat. Aku yang punya segalanya loh. Bagi saya gampang, bagi Tuhan. Bagi kita, sini mentok, sana mentok. Kita sama alami. Mentok sana, mentok sini. Ujung-ujungnya balik kepada Tuhan, cepat. Selesai. Kaget, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh Engkau. Ya, Tuhan masuk dalam hatiku. Semua yang kamu tidak suka, Tuhan keluarkan. Isi dengan yang engkau suka. Ya, mulut ini engkau kuduskan, hati ini engkau kuduskan, tangan ini engkau kuduskan tuh, untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, apa yang Hizkia lakukan? Yuk, 2 Tawarik, ya 29 ayat 4 dan 5. Yuk. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Amin. Ya, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskan rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Setelah pintu dibuka, kuduskan rumah Tuhan. Kenapa rumah Tuhan perlu dikuduskan?
Kalau kita bicara gereja, jujur ya, gereja juga harus dikuduskan rumah Tuhan. Kadang-kadang pendeta pun salah. Kenapa? Khotbah itu firmannya dia pilih, dia pelintir untuk kepentingan dia. Jujur ya, ini kita banyak pendeta hari ini kan gitu. Karena pengen duit, khotbahnya perpuluhan. Nggak salah dengan perpuluhan. Tapi jangan dipakai untuk kepentingan sendiri-sendiri. Saya kemarin baru dengar satu pendeta yang menurut saya hebat, saya kagum. Dibandingkan pendeta yang satu lagi yang saya bilang hari ini disu oleh jemaatnya karena minta duit terus duitnya dipakai untuk beli rumah mewah, untuk kekayaan, padahal jemaatnya susah. Ya. Nah, tapi satu pendeta luar biasa. Dia bilang, kalau untuk aku hidup sederhana. Jas saya ini murah loh. Semua yang saya pakai ini murah. Tapi untuk Tuhan, aku selalu kasih yang terbaik. Jadi kolektor banyak, orang diberkati, tidak salah dia bilang. Sepanjang itu kembalikan untuk rumah Tuhan. Alat musik bagus, gedung bagus, nggak salah dia bilang. Tapi aku sendiri, aku pakai yang sederhana. Ya, itu prinsip yang benar. Kalau mau menguduskan rumah Tuhan, ya, tata ibadah misalnya, juga harus dikuduskan. Nggak boleh semau gue. Ikuti prinsip Alkitab. Ya. Nah, kalau saya bicara ini, Anda nggak boleh tersinggung karena kita semua mau berubah. Betul? Ya, kalau saya cara khotbahnya nggak benar, saudara boleh kritik saya. Pak, kalau khotbah jangan kebanyakan ngelucu lah misalnya. Pak, jangan terlalu serius lah. Atau, ya, jangan terlalu banyak begini. Saya terima kalau itu benar. Ya. Tapi tujuan saya adalah, yang penting Anda mengerti. Anda pulang dapat suatu message gitu. Dan itu bukan saya karang-karang, memang Tuhan pengen bicara begitu. Oke ya. Jadi kita semua harus menguduskan rumah Tuhan, mulai doktrinnya harus benar. Ya, kedua, tata ibadahnya sesuai dengan Alkitab. Sorry ya, karena Anda lihat hari ini banyak ibadah itu kalau di Jakarta, song leadernya sorry ya, pakai bajunya seksi-seksi betul. Oh iya. Oh, baru tahu ya. Ya, itu benar saudara. Tapi kalau gereja kami enggak. Wajib perempuan itu celana panjang, betul? Pakai jas biru tertutup. Tapi banyak juga make up-nya, gayanya. Memang segitu. Nah, makanya mohon maaf bukan menjelekkan. Banyak yang jatuh dalam dosa. Ya, banyak jatuh dalam dosa. Dia cerita sama kita sendiri karena dia dulu kerja sama kita. Dia orang gereja, dia sekolah pendeta ya. Itu yang ngasuh sini, bayangin. Akhirnya dia cerita, dia singer ya. Apa song leader, dia singer apa song leader. Akhirnya dia bermainlah sama si song leader itu, bayangin. Tapi tetap nyanyi. Nah, itu yang maksudnya kita harus kuduskan rumah Tuhan ya. Tidak menghakimi. Tapi mari saudara ya, ini rumah Tuhan, oke? Nah, kadang-kadang kita juga nggak sadar kita ini sudah terbawa arus. Saya baca satu buku karangan Profesor Dr. George Barna. Sampai hari ini buku itu masih ada. Kalau saya boleh ketik, ada jual di Amazon. Nah, Profesor Dr. George Barna yang mengarang 60 buku. Salah satu judulnya adalah The Frog in the Kettle. Isinya apa? Dia mau ingatkan dari dulu. Kita ini jangan seperti the frog in the kettle. Kalau the kodok itu dimasukkan ke air panas, pasti dia langsung lompat keluar. Betul? Karena panas dia kaget, dia nggak mau. Yang bahaya adalah kalau si kodok dimasukkan dalam kettle yang airnya sejuk, dia tenang-tenang. Tapi di dalam ketenangan itu, si kettle kan dimulai dinyalakan. Dan dia tidak sadar. Dari sejuk, pelan-pelan panas, dia pikir enak. Lama-lama kepanasan, lama-lama dia mati, dia telat, baru sadar. Nah, itu gambaran bahwa buat gereja, buat kita hari ini, hati-hati. Iblis itu pintar. Ya, dia bikin kita nggak sadar, pelan-pelan, sepertinya enak, sepertinya nyaman, padahal kita sedang dibawa kepada roh kematian. Apa itu contohnya? Ya, saya punya teman banyak ya. Misalnya sekarang lah, sudah tahu narkoba itu, ya macam-macam. Rasanya rasa ini, rasa itu, isep ini, isep itu. Teman saya orang rohani. Sekali waktu dia di Jakarta ajak saya meeting. Saya kaget gitu. Ini anak rohani loh, orang Kristen. Kita ketemu di situ yuk, ayo. Lupanya tempat
ngisep-ngisep saudara. Jadi dia sampai meeting dia ngisep begituan. Saya langsung keluar. Dia bisnis, tapi dia nggak tahu itu apa. Saya langsung sorry, I don't. Kita keluar. Nah, itu gaya kehidupan yang dia bikin. Ya biasalah, kan sudah zamannya, nggak bahaya kok. Enak kok rasa ini, rasa itu. Itu contoh, saudara. Ya, nonton juga sama. Ya kelihatannya film biasa, tapi kalau Anda terus simbol naga lah, simbol ini lah keluar, saudara. Komputer pun sama. Kemarin saya coba mau buka apa, disuruh pilih gambar gitu. Saya mau pilih salib nggak ada, saudara. Saya mau pilih simbol saya gereja nggak pernah dikasih, tapi simbol yang nggak dikasih, saudara. Itu artinya apa? Kita sudah digiring, ngerti ya? ChatGPT, lihat ChatGPT, Anda tanya, "I you believe Jesus is God?" Dia bilang apa? No. Jawabnya no. Jadi kalau Anda percaya sama mesin yang namanya AI itu, ya Anda digiring. Coba deh ChatGPT, kan bisa jawab tuh mesin, kan bisa jawab. Coba tanya, is it Jesus is God? Dia akan bilang no. Ya, dia cuman prophet. Orang biasa. Ini contoh. Nah, Tuhan mau ingatkan mulai hari ini, kalau saudara mau menguruskan dirimu, no way kita harus lawan arus. Seperti ikan salmon, betul? Dia berani lawan arus. Kenapa? Bukti ikan itu hidup kalau dia bisa lawan arus. Hanya ikan mati yang nggak bisa lawan arus. Karena dia mati, kemana air mengalir dia ikut. Dibawa ke got dia ikut. Kalau saudara rohaninya sudah mati, saudara pasti nggak bisa lawan arus. Kenapa? Karena rohnya mati. Tapi kalau saudara rohnya hidup, wah, saya dibawa tempat yang nggak benar, saya nggak mau. Saya berenang, saya lawan arus. Sama dengan Raja Wali. Ada badai datang, Raja Wali dia lawan arus. Dia terbang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya posisinya di atas masalah. Di atas badai kehidupan. Nah, itu yang Tuhan mau. Oke ya. Jadi yang pertama, kalau saudara mau diberkati Tuhan, ya, baik dalam jasmani, rohani, dan seterusnya. Pertama, bereskan dengan Tuhan. Supaya iblis nggak bisa dakwah. Oke? Yang kedua, hidup dalam kekudusan di rumah Tuhan. Ya, kemudian jangan ikutin arus dunia. Sebab dikatakan, coba, ini ayat tambahan yang baru saya dapat. Efesus 2, ayat 21, ayat 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, di dalam ayat ini dikatakan di dalam dia, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Jadi gereja itu ya seperti rumah rapi tersusun. Yesus kepala gereja, kita ini anggota gereja. Seperti rumah. Yesus fondasinya, saudara mungkin ada yang jadi tembok, ada yang jadi jendela, ada yang jadi genteng. Tapi Tuhan mau apa? Tersusun rapi. Betul? Nah, kalau pernah lihat tukang bangunan, kalau dia mau bikin tembok, temboknya harus rapi. Bata yang tidak rapi sama dia dipotong. Betul? Supaya pas ya, ini teknisi ahli bangunan. Batunya dipotong. Supaya apa? Supaya pas masuknya. Kalau kurang rapi, tembok dihamplas, betul Bu ya? Di Indonesia kan kalau misalnya bangun tembok, plester, kurang rapi, nanti dihamplas, betul? Sama. Saudara di rumah Tuhan. Tuhan pakai saudara. Tuhan bilang, Fahri, kamu jadi tembok ya. Oke. Aku butuh kamu jadi tembok. Tapi kamu agak kepanjangan. Aku potong dikit ya, nggak apa-apa. Sakit nggak? Sakit. Tapi supaya bisa ditempatkan. Paham ya? Bambang misalnya. Tuhan bilang, Bang, aku jadikan kamu ya sebagai apa? Ya tadi, jadi plester. Tapi agak kasar, aku hamplas dulu ya. Sakit nggak Bang? Sakit. Tapi supaya halus, nggak apa-apa dihamplas Tuhan, betul? Supaya apa? Mungkin kita punya sifat yang Tuhan mau rubah dulu. Ya misalnya mau menang sendiri gitu. Kalau debat nggak mau kalah, Tuhan kikis. Ya dulu tempat saya dulu ada, bukan ngomongin tapi ini cuman cerita. Kalau nyanyi ngadu kenceng sudah. Iya. Yang kedua kali. Serius Bang. Ibu Feni tahu, Bu Maria tahu.
ngadu kencang. Kenapa? Karena mau kasih lihat suara saya yang paling bagus. Serius. Main musik. Ya Bu Feni sama saya ngalamin Maria. Ngadu kencang. Yang drum mau lebih kencang. Yang gitar nggak mau kalah. Kenapa? Karena mau show off. Nah itu seperti rumah Tuhan. Tuhan bilang aku potong. Aku hamplas. Kita itu harus harmoni, betul? Saling isi, pas itu. Nggak ada yang lebih hebat, semua Tuhan bentuk. Supaya apa? Supaya jadi rumah tuh Tuhan. Ya, saya juga sama mungkin. Ya terlalu ekstrim, kadang-kadang terlalu keras. Ya Tuhan lembutkan, jangan terlalu keras misalnya. Nggak apa-apa. Ya supaya jadi rumah yang rapi. Kalau rumahnya sudah rapi, baru Tuhan betah. Baru Tuhan mau tinggal. Oke ya. Yang ketiga, yang terakhir. Supaya kita breakthrough, ada terobosan berkat, ada perubahan. 2 Tawarik 30:18. Yang pertama, kita beresin dosa kita. Yang kedua, kuduskan rumah Tuhan ini. Yang ketiga, 2 Tawarik 30:18. Sebab sebagian besar dari rakyat yang terutama Efraim, Manase, Iskar, dan Zebulon tidak melahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan perdamaian bagi semua orang. Amin. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Ya, Hizkia itu dia berdoa. Kenapa harus berdoa? Saudara tahu nggak kalau saudara berdoa itu ada yang suka menghalangi? Siapa itu? Iblis. Ya, iblis. Ya, Daniel itu orang suci, orang hebat. Waktu dia berdoa, dihalangi nggak? Berapa hari? Hah? Lali ya? Ojo lali dong. Yuk buka ayatnya ya. Daniel 10. Daniel 10 ayat 12-13. Tolong kalau bisa ditampilkan. Supaya Anda ngerti. Setiap kali Anda berdoa, kenapa nggak dijawab Tuhan? Daniel itu orang kudus aja mentok. Rupanya ada yang suka menghalangi, namanya si iblis. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Sejak kapan Tuhan mendengar doa Daniel? Sejak hari pertama. Ya, jadi waktu Ibu Maria berdoa, Ibu pemusik kita berdoa, hari pertama engkau berdoa, Tuhan dengar. Tapi kenapa nggak sampai-sampai? Karena ada iblis yang menghalangi. Dia blok. Dia kan penguasa udara. Jadi saudara mentok. Dia nggak mau. Dan dia berdoa. Dari hari pertama Tuhan dengar. Tapi ada yang ngeblok. Sampai 21 hari men. 3 minggu. Kenapa? Terjadi peperangan di udara itu. Perang. Malaikat biasa nggak bisa kalahkan. Harus pemimpin malaikat. Baru seimbang. Karena Lucifer itu dulu juga salah satu pemimpin malaikat yang jaga worship. Ya, makanya dia jatuh. Hari ini ya, kenapa dunia musik dikuasai oleh kuasa gelap betul? Hollywood semua kan? Ya itu karena Lucifer itu jaga worship. Coba penyanyi kalau mau top kan dia bilang kan, aku jual jiwa saya. Aku jual jiwa saya supaya aku jadi terkenal. Nah, hari ini kita mengerti, pantesan aku berdoa, Tuhan belum jawab karena mentok. Ada penguasa udara. Tapi Alkitab bilang, kemudian datang Michael, ya, leadernya angel, pemimpin perangnya di sorga, berperang sama si iblis itu, baru kalah, baru sampai. Jadi kalau hari ini saudara berdoa, Tuhan gak dengar, jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Ya, Tuhan bisa ubahkan hidup kita. Oke? Contoh siapa yang diubahkan hidupnya? Di dalam Alkitab banyak nggak yang sudah bereskan dosanya, akhirnya Tuhan ubahkan. Contoh, wanita Samaria. Wanita Samaria punya dosa apa? Punya laki 5, saudara.
Tapi dia bilang dia nggak punya laki. Bayangin. Sudah punya wanita 5, masih kurang puas. Punya 1 lagi. Artinya dia doyan. Ya, dia doyan. Dia terjebak dosa seksual, tidak pernah puas. Tapi ketemu Yesus. Beres nggak? Beres. Tuhan dia bilang, aku nggak punya suami. Tuhan bilang, ada, kamu sama 5 kok. Yang 1 itu bukan suami kamu, kebo-kebo, betul? Ya, tapi kamu tuh nggak akan pernah puas. Hausmu nggak akan pernah puas. Kecuali kamu minum air kehidupan yang aku berikan. Dan ketika diberikan, hidupnya diubahkan, dipakai Tuhan luar biasa. Paulus tuh orang yang keras. Kerjanya bunuh orang Kristen. Ketemu Tuhan, dia ngaku dosa, selesai, jadi rekan sekerjanya Allah. Jadi maksud saya, mari, saya juga bukan orang sempurna, saya tiap hari juga bergumul. Ya, kalau saya ngomong gini, Anda jangan tersinggung. Kita semua pernah menyimpang, betul? Kita saling mengingatkan. Saya selalu bilang sama jemaat, Bu Renita, ya, kalau kita mau hidup benar, kita jalan bareng. Karena aku juga bukan orang benar. Tapi hari ini aku ambil komitmen. Aku mau hidup benar. Ayo kita jalan bareng. Saling mengingatkan. Bambang salah, kita ingatkan. Bambang nggak boleh tersinggung. Ya kan, saya salah. Pak Chandra ingatkan, terima kasih. Bu Penny ingatkan saya, terima kasih. Karena saya tujuannya apa? Mau berubah. Bertobat itu artinya apa? Repent itu, metanoia, tahu dong. Berbalik 180 derajat. Dulu saya ikut yang gelap, ya, saya dibawa menuju kematian. Hari ini saya dipanggil menjadi anak terang. Ya, saya berbalik. Saya akan say goodbye. Kehidupan yang malam. Saya dulu sama, saya ngalami yang namanya tripping itu begini, saya tahu sudah. Ya, zaman disco, teman saya pemabuk semua. Minum drugs segala macam, bunuh orang tuh biasa. Oh iya, saya bilang teman saya itu aneh-aneh. Kalau udah marah sebentar tiba-tiba keluar pisau, gitu sobek ini. Ya, lagi ngomong gitu keluar kampak dari langsung, di sini belah langsung. Itu serius, saya alami. Tapi saya nggak bangga itu. Kalau saya cerita itu istri saya paling marah. Saya cerita gitu-gituan. Lo bukan cerita. Itu bagaimana saya diubahkan. Diubahkan. Sekarang saya penakut. Apa-apa saya lari duluan. Kalau dulu saya demen. Di mana keramaian saya ikut. Kayak jagoan gitu. Hari ini enggak. Nah, itulah orang kalau sudah diubahkan. Ya, bersyukur. Ya, Tuhan terima kasih. Ternyata aku berharga. Padahal aku manusia sampah, betul. Ya, orang yang terbuang. Orang yang pernah hidupnya seperti keset. Sudah diinjak nggak dilihat orang. Kami alami. Semua orang menjauh, nggak mau kenal kita. Kenapa? Karena lagi down. Tapi Tuhan bilang, buluh yang terkulai, Tuhan nggak izinkan patah. Betul? Setiap air mata kita, Tuhan tampung dalam kirbatnya. Amin? Amin ya. Baik, kita akan akhiri. Jadi saya mau sampaikan hari ini, mari saudara, buka pintu untuk Tuhan. Tuhan bersihkan. Tinggal selama-lamanya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan bahwa di rumah Tuhanlah kami menemukan kedamaian. Bahwa di rumah Tuhanlah kami boleh berjumpa dengan Engkau pribadi demi pribadi. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau terus beracara di gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu. Kami mau menjadi batu-batu yang hidup untuk Engkau susun menjadi rumah Tuhan yang indah. Hidup kami pernah hancur, hidup kami pernah gagal, hidup kami pernah mengecewakan Engkau. Kami seperti domba yang tersesat ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau datang padamu. Kami mau digembalakan kembali. Kami mau belajar mengenal suara-Mu. Dan kami mau meresponi panggilan hidup kami. Bentuk kami Tuhan. Agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menggenapi firman-Mu. Setiap langkah kami biarlah Engkau yang pimpin. Supaya hidup kami tidak terancam. Tidak hanyut oleh arus dunia yang deras ini. Berikan kami roh yang hidup.
sehingga kami boleh melawan arus itu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala gereja ini, Pak Roland dan Ibu Lea. Terus Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Tuhan dengar keluhan doa mereka Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka, berikan mereka kekuatan, iman yang terus teguh, terus mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang mereka alami, dan terus berdoa dengan penuh kuasa, agar gereja ini boleh tumbuh menjadi berkat, menjadi terang dunia, agar banyak jiwa-jiwa yang boleh menikmati kebaikan Tuhan, tidak terbelenggu oleh kuasa si jahat, tapi kami hidup sebagai orang yang berdekat di dalam Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan acara pelayanan selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, kita yang diberkati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.